Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ropi Ahmad dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210066. Video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester tata kelola perusahaan yang diampu oleh Ibu Meilani Putri, SEMSI. Dengan tugas download laporan tahunan perusahaan yang dipilih lalu analisis dari sisi tata kelola perusahaannya. Dengan itu, saya menganalisis laporan tahunan perusahaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang akan saya bahas di pembahasan kali ini, yang pertama latar belakang perusahaan, yang kedua struktur corporate governance atau governance board, yang ketiga proses corporate governance, yang keempat kebijakan dari GCG. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang perusahaan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wirjatmadja tanggal 16 Desember 1895. Visi dari Bank Rakyat Indonesia yaitu the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, dan mempunyai misi memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan penerapan GCG di Bank BRI, yang pertama, mendukung pencapaian visi dan misi BRI melalui kinerja yang signifikan. Yang kedua, memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional. Yang keempat, mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nomor 5, mewujudkan terciptanya good corporate citizen. Adapun prinsip GCG di perusahaan Bank Rakyat Indonesia. BRI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG pada seluruh tingkatan level organisasi dalam upaya meningkatkan berkelanjutan dan nilai tambah perusahaan kepada stakeholders serta melindungi kepentingan shareholders, patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa prinsip GCG di Bank BRI, pertama, transparansi. Keterbukaan dalam membukakan informasi dan pengambilan keputusan. Kedua, ada independensi. Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada accountability. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank. Yang keempat, ada tanggung jawab. Kesesuaian atau kepatuhan pengelolaan bank dengan peraturan perundangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang kelima, ada kewajiban dan kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders. Masuk ke penerapan GCG. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik, diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. BRI salah satu badan usaha milik negara atau BUMN dan juga perusahaan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan setiap pemegang saham. Di Bank BRI, penerapan GCG meliputi yang pertama, komite audit, yang kedua, komite nominasi dan remunerasi, yang ketiga, komite pemantau manajemen risiko, yang keempat,
Komite Tata Kelola Terintegrasi. Yang kelima, Sekretaris Dewan Komisaris. Yang keenam, Satuan Kerja Kepatuhan. Yang ketujuh, Satuan Kerja Audit Internal. Yang kedelapan, Satuan Kerja Manajemen Resiko. Yang kedelapan, Sekretaris Perusahaan. Yang kesepuluh, Komite di bawah direksi. Masuk ke struktur corporate governance atau governance board. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organisasi utama terdiri dari 3 organ utama, yaitu yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang kedua, Dewan Komisaris, yang ketiga, Direksi. Struktur organisasi utama tersebut menjadi organ tata kelola perusahaan di perseroan yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme monitoring, check and balance. Struktur tata kelola BRI meliputi organ utama, organ pendukung, serta kebijakan dan prosedur sebagai berikut. Untuk di orang utama, yaitu ada RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Untuk organ pendukung, ada Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Di kebijakan dan prosedur ada rencana strategi bank. Yang kedua, kebijakan bisnis bank. Yang ketiga, transparansi dan pengungkapan. Masuk ke proses corporate governance. Proses tata kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dalam mewujudkan komite dan struktur tata kelola. Untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, proses tata kelola BRI diantaranya meliputi: pertama, pelaksanaan rapat umum pemegang saham. RUPS diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS dipublikasikan kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar pertanggungjawaban, itikat baik, kehati-hatian, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank dilakukan sejalan dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan dengan mengikuti strategi bank menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan SDM bank dilakukan dengan mengacu pada anggaran dasar dan rencana kerja bidang SDM, perjanjian kerja bersama dengan selalu berpedoman prinsip-prinsip GCG serta mendukung pencapaian tujuan usaha bank. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank harus menjadi bagian dari sasaran strategis bank dan dilaksanakan dengan didasari oleh prinsip-prinsip GCG. Yang terakhir ada kebijakan GCG di BRI. Kebijakan tata kelola dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, BRI memiliki kebijakan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab pada setiap level organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku. Kebijakan GCG yang dimiliki BRI diantaranya: yang pertama ada kode etik, yang kedua ada benturan kepentingan, yang ketiga sistem manajemen anti penyuapan, yang keempat wishlist blowing system,
Yang kelima, tata kelola terintegrasi. Yang keenam, tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi. Yang ketujuh, BOC dan BOD chapter. Yang kedelapan, governance guidelines. Yang kesembilan, kebijakan tata kelola. Yang kesepuluh, budaya kepatuhan. Baik, mungkin sampai sini pemaparan analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.